Dalam wawancaranya pada acara Fakta, Ibtu Rudiana menjawab dengan jelas dan mempertegas bahwa dirinya adalah korban dan pelapor. Ibtu Rudiana pun menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Dede adalah tidak benar. Dan dikatakannya pula bahwa selama ini ia digiring seolah menjadi orang yang paling bersalah. Menjawab pertanyaan host Fakta tentang menghilangnya Ibtu Rudiana pun menyampaikan permohonan maafnya pada seluruh masyarakat Indonesia dan menjelaskan kalau dirinya tidak menghilang. Akan tetapi, sebagai anggota kepolisian yang masih aktif, yang membuat Ibtu Rudiana harus taat pada aturan kepolisian. Dijelaskannya pula, Ibtu Rudiana selama ini aktif seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan untuk melayani masyarakat. Ketika ditanya dampak akibat pemberitaan selama ini, Ibtu Rudiana pun menjawab tentang dampak yang dirasakan oleh keluarganya yang sangat besar dirasakan, terutama untuk pergaulan anak-anak Ibtu Rudiana di rumah dan di sekolah. Menghadapi hal itu, Ibtu Rudiana dan keluarga berusaha untuk tabah dan kuat serta meyakini kebenaran itu selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Alasan Ibtu Rudiana baru bicara saat ini di publik karena pendampingan dari dua kuasa hukumnya, yaitu Fitra Romadhoni dan Elsa Sharif, yang katanya kuasa hukumnya memberikan pendampingan secara sukarela untuk meluruskan yang selama ini beredar di dunia seolah Ibtu Rudiana digiring menjadi orang yang paling bersalah. Dan Ibtu Rudiana pun mengatakan untuk memperoleh keadilan ia pun akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik seperti yang dijelaskan berikut ini. Dan juga saya paham bahwa di tahun ini tidak mudah bagi Anda, sejak tahun 2016 Anda sudah mengenal Anda, kemudian juga harus menerima informasi yang simpang siur mengenai meninggalnya ditambah lagi. Anda harus menerima bahwa akhir-akhir ini juga nama Anda semakin terlibat dalam kasus ini. Publik tentunya menanti tanggapan dari Anda karena setelah tanggal 17 tadi Anda sempat memposting sebuah video di akun Instagram Anda, ada kesan menghilang begitu ya, dan mungkin publik menerimanya Anda enggan untuk kemudian dimintai tanggapan tentang kasus ini, padahal publik sedang menyoroti kasus ini dan juga memberikan simpati yang besar. Pengusutan terhadap kasus ini kembali dilakukan. Apa yang sedang terjadi? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Tentunya yang pertama saya mohon maaf pada seluruh warga negara Indonesia. Saya sampaikan saya bukan bilang, namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Pak, yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan di kepolisian, juga terkait dengan kode etik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Tapi yang mungkin dijelaskan dalam kurun waktu dari bulan Mei ya Pak ya, sampai sekarang kita wawancara di bulan Juli ini Anda memang aktif bekerja ya Pak? Betul. Sebagai Kapolsek Kapetakan. Betul. Tetap saya bekerja seperti biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan saya menghilang, tidak menghilang. Namun saya patuh dan taat dengan aturan. Seperti itu. Sekian banyak informasi yang kemudian diterima oleh publik ini semacam bomba dan tersebut begitu. Anggapan ataupun juga narasi yang muncul bahwa seorang Ibtu Rudiana menangkap langsung, menindak langsung, bahkan mencari tahu, menangani langsung kasus kematian Eki dan juga Vina, ini betul? Itu tidak benar Mbak. Saya ini sebagai pelapor yang mana anak saya meninggal sesuatu yang tidak wajar, dan kemudian setelah itu saya melaporkan kepada Polres Kota. Selanjutnya adalah penyidikan sama Satreskrim. Jadi saya cuma melaporkan, selanjutnya penyidiklah yang bekerja. Karena saya bukan penyidik dari perkara tersebut. Ada koordinasi tertentu yang mungkin Anda ketahui ya Pak, yang berkaitan dengan saksi Aib dan Dede ini tidak hadir ke pengadilan ini, apakah ada permintaan khusus atau bagaimana? Nggak ada. Itu kan udah kewenangan penyidik kaitan dengan saksi yang diperiksa sama penyidik, kaitan pembuktian satu perkara itu penyidik yang melakukan. Jadi artinya saya sudah tidak terus campur lagi. Semuanya kita serahkan penyidik untuk lebih lanjut. Tidak satu ataupun juga dua orang Pak yang mengatakan bahwa mereka adalah korban salah tangkap. Apa yang Anda lakukan setelah ini? Bahkan
setelah Sakata kali ini 6 lainnya akan menyusul melakukan PK juga, karena kemarin sudah diketahui bahwa Peggy Setiawan terbukti ternyata bukan tersangka, bukan pelaku utama yang selama ini kita kira adalah otak utamanya ya Pak ya. Ini ternyata salah. Tentunya kaitan dengan penyidikan kita akan kembali serahkan untuk percaya ke humas Pak ya. Bahkan ada satu nama, Rivaldi kalau tidak salah, Rivaldi ini sudah ditahan terlebih dahulu karena kasus lain, kemudian terlibat dalam kasus yang lain juga, Vina dan Eki. Terhadap dengan mereka mengingkari perbuatannya itu adalah hak, namanya itu hak ingkar. Kita ketahui pada tahun 2019 mereka ini kan sudah mengajukan gerasi, artinya mereka telah mengakui perbuatannya. Kita tidak akan meragukan itu karena sudah diberikan hak-hak hukum oleh negara kepada mereka untuk melakukan pembelaan dan membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah. Ternyata mereka tidak bisa buktikan karena pada bulan Mei yang lalu, pada waktu munculnya film Vina 7 hari tersebut, kita semua sepakat bahwasanya pelakunya harus ditangkap. Setelah ditangkap, ya, tiba-tiba harus bebaskan seperti itu. Bebaskan ini, dia bukan pelakunya, harus dibebaskan. Tiba-tiba setelah itu, ya, sekarang ini bola masyarakat ini adalah panas itu kepada para terpidana. Padahal para terpidana ini sudah dijatuhi hukuman penjara dan tidak ada sedikit pun keraguan hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup. Artinya ini masih bergantung keputusannya di PK, baik itu Sakata Tahu maupun juga 6 terpidana yang lain yang akan Mereka diajukan. mengajukan PK, pertanyaan saya, hukumnya apa? Mereka mau melaporkan Pak Rudiana ke polisi, itulah mereka jadikan nopum. Laporan polisi itu bukanlah nopum, pandangan hukum saya. Karena apa? Laporan polisi itu bukanlah bukti otentik. Karena itu bisa saja dihentikan kalau tidak terbukti. Baik, tapi sebenarnya pertanyaannya kepada Pak Rudi, apa yang kemudian ini meyakinkan Anda begitu ya, bahwa memang 11 orang yang tadinya namanya muncul ini sekarang sudah ada 7 orang yang masih di dalam penjara dan 1 orang yang telah bebas. Ini adalah betul-betul pelakunya Pak, hanya dari keterangan Dede dan Aep. Sebetulnya berbicara tentang keyakinan itu mungkin ada di penyidik Pak ya. Saya sebagai korban, sebagai pelapor hanya menyampaikan dan melaporkan kepada pihak penyidik bahwa kami telah melakukan mengambil informasi terkait adanya perbuatan pidana. Lebih lanjut penyidik yang bekerja. Tapi kalau seandainya nanti PK-nya diterima begitu ya, Sakata Tahu dan juga teman-teman yang lain yang saat ini masih di dalam penjara ini, artinya kan memang belum ada satupun pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki yang tertangkap Pak. Saya tidak bisa berasumsi Pak ya. Yang pasti saya merasa yakin bahwa kebenaran itu tidak pernah salah. Apa yang saya lakukan kemarin berdasarkan bukti dan fakta serta informasi yang selanjutnya dititik lagi sama penyidik. Apa yang Anda harapkan Pak Rudi dengan adanya pengusutan kembali kasus ini? Karena memang setelah 8 tahun ternyata juga masih ada pro dan kontra di dalamnya, masih dianggap banyak yang janggal begitu ya. Apa yang sebenarnya Anda harapkan di tahun ini? Tentunya karena korbannya itu anak saya Mbak ya, kami akan tetap berupaya untuk mencari keadilan terkait dengan apa yang terjadi terhadap anak saya. Tapi Anda meyakini bahwa ini adalah pembunuhan Saya yakin kalau itu adalah pembunuhan. dan hanya sebatas permasalahan geng motor Pak, atau ada sesuatu yang lebih besar sebenarnya di balik kasus ini? Menurut saya ini hanya perbuatan pidana biasa karena adanya mungkin hal-hal ketersinggungan atau bagaimana sehingga membuat salah satu pihak itu berupaya untuk membicarakan saya. Jadi nggak ada hal-hal besar di belakangnya Sama sekali ya. sama sekali nggak ada. Baik, Pak Rudiana, terima kasih banyak atas waktu dan juga tanggapan Anda. Sekali lagi, Bang Vita, terima kasih. Kita harapkan keadilan ya Pak ya di dalam kasus ini tentunya. Karena memang banyak sekali yang masih perlu diusut nampaknya. Dan kita juga mengapresiasi publik yang menaruh simpati besar sekali lagi terhadap Eki dan juga Vina. Terima kasih banyak sekali lagi. Selesai sudah kabar beritanya untuk hari ini. Saksikan terus berita yang terlengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube beritanya. Terima kasih.